Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman lanjut belajar untuk persiapan tes CPNS tahun 2026. Di video kali ini aku pengen membahas seputar tes penalaran analitis ya. Ini bagian dari TIU. Ini adalah video part ketiga untuk aku membahas terkait dengan penalaran analitis. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Nanti kalau mau belajar seputar CPNS 2026 ya buat persiapan, bisa cek di playlist teman-teman. Di playlist ada playlist judulnya CPNS 2026. Harapanku teman-teman dengerin aja semua karena semua ini videonya aku siapin untuk memang SKD ya, TIU, TWK, TKP, tapi aku akan perbanyak TIU-nya dulu karena kunci dari TIU itu adalah memiliki banyak pengalaman dalam mengerjakan berbagai jenis soal yang memang sudah pernah keluar. Di luar sana banyak banget teman-teman yang ngasih edukasi, tapi isinya tuh kalau nggak soal SMA, soal kuliah, soal psikotes, soal tes potensi akademik, bahkan ada soal-soal olimpiade yang sama sekali belum pernah ada di tes CPNS, teman-teman. Belum pernah ada sejarahnya, ada soal-soal kayak begitu. Dan itu dikasih judul tes CPNS. Nah, aku kasihan sama teman-teman udah fokus-fokus latihannya di sana, kemudian malah belajarnya itu bukan pemahaman, tapi malah belajarnya tentang trik cepat. Nanti teman-teman jadi nggak peka. Takutnya apa? Karena dari pengalaman ya teman-teman ya, tes CPNS sebelumnya ke sesudahnya itu nggak ada yang identik. Jadi pasti ada soal tipe baru, pasti ada soal tipe baru. Paling nggak teman-teman, karena mungkin ada perulangan, karena berdasarkan histori pernah ada nih soal keluar di tahun ini, tahun selanjutnya juga keluar lagi kayak gitu. Paling nggak teman-teman semua tipe soal yang sudah pernah keluar, teman-teman udah di luar kepala. Jadi nanti kalau misalkan ada tipe baru dikeluarkan, teman-teman tinggal fokus sama itu aja gitu. Dan sistemnya jangan buru-buru menghafal kata cepat. Perbanyak dulu latihan dengan benar. Nanti kalau teman-teman udah punya jurninya, bisa cepat sendiri kok ya. Karena takutnya nanti kalau teman-teman sejak awal fokusnya itu bukan tahu cara yang benar, bukan pakai pemahaman, narasinya diubah dikit, bentuknya diubah dikit, nanti teman-teman panik. Jadi nggak peka kayak gitu. Yuk kita langsung aja belajar ya teman-teman. Oh ya satu lagi, kalau mau ada yang sambil nyari kerja, teman-teman bisa cek di bagian postingan sini. Secara berkala aku update informasi loker di sini yang aku peroleh dari teman-teman HRD, udah pasti valid. Kalau masih kurang, teman-teman bisa kirimin email atau DM sosial media aku. Kak, aku pengen join ke grup lowongan kerja yang ada di WhatsApp. Caranya gimana? Siapapun teman-teman boleh join secara gratis. Nanti teman-teman tinggal lamar aja. Ada info loker, ada info magang, kayak gitu. Yuk teman-teman langsung aja masuk ke latihan soalnya. Di sini aku akan display soalnya. Kayak biasa teman-teman, pause dulu videonya, coba kerjakan sendiri. Cari kertas, ballpoint gitu boleh. Kemudian nanti kalau udah tahu jawabannya apa, baru di play lagi, nanti kita cocokkan. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi nih dari soal, jawaban, atau pembahasan, bisa tuliskan di kolom komentar. Oke? Yuk kita masuk ke latihan soalnya teman-teman. Silahkan, ini adalah soal yang pertama, boleh di pause dulu videonya, coba kerjakan sendiri, tentukan jawabannya. Oke teman-teman, kalau udah kita bahas ya. Kalau belum, di pause dulu, coba kerjakan dulu. Untuk soal nomor satu ini, jawabannya adalah B, cahaya. Sama nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menghadapi soal tipe ini, ya penalaran analitis tipe ini, yang teman-teman harus lakukan pertama adalah baca dulu soalnya. Ya, siapa yang mencapai garis finish paling terakhir. Berarti di sini teman-teman harus langsung peka. Oh, berarti ini aku dituntut untuk membuat suatu urutan kecepatan dari yang tercepat sampai dengan yang terlambat kayak gitu. Yang nomor dua adalah kalau misalkan sebelumnya nih ya, di part sebelumnya teman-teman misalkan ada posisi duduk melingkar, fokus bikin lingkaran, fokus bikin titik tengah, ngelihat ke tengah, misalkan kayak gitu ya, kayak yang udah pernah aku jelasin. Kalau tipe yang ini, teman-teman bikin apa? Silahkan bikin sumbu koordinat. Nah gitu. Mau salah satu juga nggak apa-apa. Kalau idealnya kan X, Y kayak gini kan. Misalnya ini sumbu X itu sumbu nama, ke atasnya sumbu kecepatan gitu. Nanti ketahui ini, oh orang-orangnya tuh siapa yang tercepat, siapa yang terlambat gitu. Tapi kan ini lebih lama, teman-teman bisa menggunakan satu sumbu aja. Mau dipakai horizontalnya atau vertikalnya. Jadi kalau di sini aku bikin yang vertikal, yang kalau yang paling cepat nanti aku taruh di paling atas, yang paling lambat itu akan ada di pangkal panahnya di sini. Jadi dari bawah ke atas ini adalah urutan dari yang terlambat sampai dengan yang tercepat yang ada paling atas. Selanjutnya, teman-teman silahkan baca narasi yang ada di sini menggunakan ilustrasi yang mudah, teman-teman. Contoh misalkan,
Kalau di kalimat pertama ini kan sekedar mengetahui siapa aja pihak-pihaknya gitu kan. Nah, kita masuk ke yang kedua nih, berdasarkan hasil pengamatan guru olahraga diketahui apa nih? Adi berlari lebih cepat daripada Bagus. Berarti apa? A di sini lebih cepat daripada Bagus. B, yang lebih lambat kita taruh di bawahnya, ya kan? Kemudian apa nih? Bagus ternyata lebih lambat dari Eko. Bagus lebih lambat dari Eko. Tapi kita belum tahu Eko sama Adi ini hubungannya apa, ya kan? Tapi yang jelas sama-sama lebih cepat dari Bagus. Maka kita boleh tulis Eko itu di samping sini, misalkan. Gitu. Karena paling nggak hierarkinya kan dia lebih tinggi daripada Bagus ya. Bagus kan ketinggiannya segini nih, ya kan? Sama kayak ini Bagus gitu. Nah, kemudian ini ada Dimas nih, karakter lagi nih. Dimas lebih lambat dari Bagus. Nah, ini kan nyebut nama yang sama-sama udah diketahui nih. Bagusnya udah diketahui, Dimas udah jelas. Taruh di bawah Dimas. Ya kan? Tetapi, ini ada koma di sini kan. Gitu. Tetapi, lebih apa nih? Masih lebih cepat dari Cahya. Kayak gitu. Dimas lebih lambat dari Bagus, tapi masih lebih cepat dari Cahya. Berarti Cahya paling bawah. Kayak gitu. Gitu. Coba dirasain teman-teman. Dari bahasanya kayak gitu ya. Coba dirasa-rasain kayak gitu. Nah, setelah itu, ya ini aku hapus dulu ya yang di sini. Oke. Kemudian setelah itu apalagi teman-teman yang di sini? Nih, selain itu Eko diketahui mampu mengalahkan Adi. Oh, ternyata Eko ini mampu mengalahkan Adi. Berarti Ekonya ditaruh di atas sini. Nah, gini. Urutannya di Eko, Adi, Bagus, Dimas, Cahya. Nah, soalnya apa sekarang? Siapa yang finish paling terakhir? Ya ini si Cahya. Gitu. Ya, jawabannya adalah B, Cahya. Kayak gitu. Ilustrasi aja kenapa finish paling akhir ya dia pakai baju formal. Nggak bercanda gitu ya. Jadi jawabannya itu teman-teman. Oke, coba ya satu soal lagi. Silahkan ini adalah soal kedua. Boleh pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor dua, jawabannya apa teman-teman? Kita baca dulu ya soalnya ya. Apa? Tentukan mesin yang sedikit lebih cepat daripada mesin B, namun bukan yang tercepat. Nah ini kan kita nggak tahu nih, sedikit lebih cepat dari mesin B. B aja di mana kita nggak tahu urutannya. Yang jelas bukan yang tercepat. Misalkan yang tercepat di sini ada X, di sini ada sesuatu mungkin. Pokoknya lebih cepat aja dari B. Nah kita kan sama-sama nggak tahu nih. Baru kita baca dulu di soal nih ya. Mesin A menghasilkan barang lebih cepat daripada mesin B. Mesin A, tadi bayangin di sini ada sumbu ya, kayak gitu. Mesin A menghasilkan barang lebih cepat daripada mesin B. Taruh B-nya di bawah, ya kan? Mesin B ternyata lebih lambat dari mesin E. Kita nggak tahu E di mana, taruh di sini E. Mesin D menghasilkan lebih lambat dari mesin B. Berarti ini ada D. Tetapi lebih cepat dari mesin C. Lebih cepat dari mesin C. Selain itu, mesin E diketahui lebih cepat dibandingkan mesin A. Lah, berarti E-nya bukan di sini, tapi E-nya di atas sini. Nah, kan gitu. Sama nggak urutannya? E, A, B, D, C. Mesin mana yang sedikit lebih cepat dari C, tapi bukan yang tercepat? Sorry, lebih cepat dari B. B kan di sini nih, ini B, ya kan? Sedikit lebih cepat. Berarti bisa E, bisa A. Tapi bukan yang tercepat, kan soalnya gitu. Kalau yang tercepat E, berarti yang ditanya ini A. Jadi jawabannya adalah yang E, gitu. Sama nggak, teman-teman? Ini kuncinya apa coba? Kita lihat. Ya, mesin A ya, kayak gitu. Jadi begitu cara pengerjaannya, teman-teman. Sama nggak, teman-teman di sini? Oke, gampang ya. Jadi nanti benar-benar perhatikan dulu soal yang keluar di sini nih yang ditanya apa. Kalau cuma mana yang tercepat, mana yang terlambat, yakin teman-teman gampang. Ya, mungkin nanti ada variasi di soal kayak gitu, lebih tricky kayak gitu. Oke, paham? Kita coba ya sekarang ya. Lanjut.
Ke soal selanjutnya. Silahkan, soal nomor 3. Tentukan jawabannya. Kalau di situ ada yang sambil ngopi, sambil ngeteh, boleh loh. Oke teman-teman, untuk yang masih mengerjakan, tetap di pause ya. Yuk kita bahas yang udah selesai. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah A, Chandra. Sama nggak teman-teman? Kita coba ya, kayak tadi ya. Apa yang dilakukan? Aku akan ulang-ulang terus nih dari tadi ngomongnya. Baca dulu soalnya. Siapa paling lambat menyelesaikan pengiriman? Oh, dalam kepala langsung ini urutan dari yang tercepat sampai terlambat. Oke, yang paling cepat mau aku taruh paling atas misalkan. Kita bikin narasi kayak tadi ya, teman-teman ya. Anggap aja tadi bikin panah kan gitu. Kita baca nih. Anton mampu mengantarkan paket lebih cepat daripada Bayu. Anton A lebih cepat daripada Bayu, taruh di bawahnya. Bayu ternyata lebih lambat daripada Eri. Kita nggak tahu nih Eri di mana, taruh di sini. Dedi lebih lambat dari Bayu. Dedi taruh bawahnya jelas. Kan nyebut Bayu, Bayu udah tahu. Tetapi lebih cepat dari Chandra. Nah, selain itu Eri dikenal lebih cepat dibandingkan Anton. Erinya taruh di atas akhirnya. E A B D C. E A B D C lo sama gitu. Kurir paling lambat siapa? Ya udah Chandra. Gitu. Gimana teman-teman? Ini aku bikin soal monoton biar teman-teman punya feel-nya. Udah kebayang? Coba satu soal lagi ya. Silahkan teman-teman. Soal nomor 4. Tentukan siapa yang sampai terlebih dahulu di puncak tepat sebelum Bima. Nah, tuh. Apa tuh bahasanya? Coba dibayangkan. Oke, teman-teman. Untuk soal nomor 4 gimana? Kita bahas bareng aja ya. Siapa yang sampai lebih dulu di puncak tepat sebelum Bima? Bimanya ada di urutan keberapa aja kita nggak tahu ya kan? Berarti ini sama ya, naik gunung cepat lambat kayak gitu. Kita bikin kayak tadi, sumbu dulu, vertikal aja ya kan? Baca soalnya. Elang berjalan menuju puncak dengan kecepatan, salah, bukan yang ini, yang sini ya. Nah ini kan masih kalimat yang pertama ya. Sampai dengan ini ya, ini karakter-karakternya nih yang berjalan dengan kecepatan beda. Berdasarkan pengalaman pengamatan pemandu, Fani berjalan lebih cepat dari Bima. Oke, Fani berjalan lebih cepat daripada Bima. Taruh di bawah Bimanya B, gini kan. Mana tadi ya? Bima ternyata masih lebih lambat dibandingkan Elang yang memiliki stamina terbaik. Nah, Elang di mana? Misterius, taruh di sini. Ya kan? Dewa berjalan lebih lambat dari Bima. Dewa di bawahnya Bima. Tetapi lebih cepat dari Cakra yang sering istirahat, Cakra. Selain itu, elang diketahui mampu berjalan lebih cepat dari Fani. Oh, elangnya ini taruh di atas. Nah, kayak gini. Jadi urutannya adalah elang, Fani, Bima, Dewa, Cakra gitu. E F B D C gitu. Ya kan? Yang ditanya apa sih nih? Siapa yang sampai lebih dulu di puncak tepat sebelum Bima? Berarti yang sedikit lebih cepat dari Bima. Nah, tepat sebelum Bima siapa? Ya si Fani gitu. Bukan elang gitu. Berarti jawabannya adalah C, si Fani gitu. Sama nggak teman-teman jawabannya? Kira-kira kuncinya apa nih? Ya, jawabannya C ya, Fani kayak gitu. Jadi dia yang sedikit sedikit apa teman-teman? Tepat sebelum Bima sedikit lebih cepat kayak gitu. Jawabannya adalah si Fani ini gitu. Coba dirasakan ya. Siapa yang sampai lebih dulu di puncak tepat sebelum Bima? Nah, waktu Bima datang udah ada Fani sama Awan. Tapi tepat sebelum Bima ya Fani gitu. Kebayang nggak teman-teman? Nah ini adalah tipe ketiga ya teman-teman dari penalaran analitis. Nanti teman-teman nggak usah panik kalau misalkan keluar soal yang tipenya siapa lebih
lebih cepat, lebih mahal, lebih pintar, lebih bagus, lebih jelek. Kurang lebih cara pengerjaannya sama gitu. Bikin subuh baca soal, bikin subuh bantu, bikin urutan. Kalau ada yang hierarkinya itu udah jelas kesebut, taruh atas bawah. Kalau yang belum tahu, tapi dia hubungannya lebih ke bawah dari karakter yang sama, taruh di sampingnya dulu. Nanti baca sampai akhir, nanti teman-teman bisa sambil mainin kemungkinan dia di sebelah atas atau bawahnya kayak gitu. Simpel teman-teman ini tipenya. Yang penting apa? Tenang dan tahu cara pengerjaannya. Nah, sementara dari aku itu dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Atau tadi ya sambil belajar, sambil nyari info-info loker juga, sambil nunggu tes CPNS-nya dibuka, teman-teman boleh DM sosial media aku atau kirimin aku email. Kagak, aku pengen join ke grup loker yang ada di WhatsApp. Caranya gimana? Boleh, silahkan join. Info lokernya banyak. Mungkin ada info loker yang merupakan rezeki teman-teman kan kita nggak ada yang tahu ya. Sementara dari aku itu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus belajarnya.